tidak enakan tentang saya. Pertanyaan saya sekarang, sudah selesaikan ruang publik. Apa yang tersisa sekarang, ayo? Ides ya. Hancuran diri. Apa yang Hancur tersisa? semua mereka. Framing. Luka. Ya, siapa yang memiliki luka itu sekarang? Yang menerima kembali uang itu. Bukan kok. Siapa yang terluka? Ya, hai dokter, sembuhkan dirimu sendiri. Salve, sahabat Katolik. Jumpa lagi di channel Katolik Roma. Di video kali ini, kita akan merenungkan pengajaran bijak dari Romo Cafe. Beliau mengingatkan bahwa menyelesaikan masalah pribadi secara publik di media sosial hanya akan menyisakan luka yang mendalam. Bukannya selesai, ruang publik justru sering memperkeruh suasana dan mengikis kedamaian hati. Mari kita belajar menjaga lisan dan jempol kita demi kedamaian bersama. Selamat menyaksikan video ini. Dia akan mendapatkan sebuah penghargaan. Karena itu, yang dibangun di dalam dunia maya, ilusi, adalah identitas dibangun oleh jumlah like setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Dan mereka ini akan menggunakan waktu-waktu di mana banyak orang sudah tidur, dan waktu-waktu di mana setan pada bangun untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu tengah malam, setelah tengah malam, dan semuanya. Teman di daftar media sosial. Ingat, terkoneksi dengan seluruh orang. 5.000 bisa terkoneksi. Kita hari ini ada 429 orang. Terkoneksi, namun terisolasi. Ruang diskusi dipenuhi dengan provokasi menarik viewers. Berapa kali adegan provokatif membuat orang pergi ke sana? Berapa banyak tema-tema trending ya namanya itu. Top trending. Trending topik. Oh ya, itu barang saya tidak mengerti barang itu. Contohnya bilang aja kakak pamit Romo judi online, Romo judi online hancur semua itu. Yang tema-tema konfliktif seperti itu ya. Itu kan menarik orang. Karena yang pergi burung apa yang pergi kepada bangkai? Trending topik Pak Roy, maaf ya saya. Burung apa yang akan pergi ke bangkai? Ide saya. Mama Madonna, burung apa yang pergi ke bangkai? Burung Nasar kali. Hanya burung nazar yang pergi ke bangkai. Binatang apa yang pergi ke sampah? Lalat tadi itu, Romo. Lalat. Saya pikir ini yang dunia nyata sangat jelas bahwa makin terjadi tema-tema provokatif, orang akan ada di sana. Kalau orang minta tema yang baik-baik, tidak akan datang. Oke. Sedangkan dunia nyata, saudara dan saudariku, dunia nyata, kekosongan dan kekeringan hati yang mendalam. Persoalan IDC dengan Mama Madonna, datang Om Wong untuk mengfasilitasi. Dan menganggap diri yang paling benar di dalam memfasilitatorkan itu. Menjadi fasilitator di situ. Tetapi apa yang kita lepas? Kekosongan dan kekeringan hati yang mendalam. Pertanyaan saya di sini. Semua mereka yang merasa diri berada di posisi yang benar, ketika Mama Madonna mati karena membela Mama Madonna di room TikTok ataupun lain sebagainya, di kursi pemakaman, di situ mereka akan hadir Mama Madonna. Romo. Hadir mungkin. Ya, Mama Hadir. Madonna. Mereka yang memberi like ke Mama Madonna ketika Mama Madonna mati, mereka ada di kursi di situ. Ya. Kursi pemakaman yang kosong, dan di sini yang kita namakan autisme sosial. Autisme sosial. Ketidakpedulian sosial. Terkoneksi tapi terisolasi ketika kita mengalami masa-masa susah dalam hidup.
Dunia nyata, luka kemanusiaan akibat ad hominem dan penghakiman. Sekarang yang tertinggal dari semua kejadian yang pernah ada dalam hidup, contohnya semalam, adalah luka. Pertanyaan saya di sini, apakah dengan saya minta maaf lukanya sembuh? Atau ketika saya dihakimi di ruang publik, luka saya sembuh karena mereka telah mempermalukan saya, artinya luka saya sembuh. Maka saya katakan begini, dengan mempermalukan saudara kita seseorang di ruang publik, apakah dengan begitu kita sudah masuk kepada kategori menjadi kudus? Kekudusan saya bukan bergantung kepada makin malunya seseorang yang saya buat dalam hidup saya. Itu setan itu Romo. Mereka lagi. Setan itu Romo. Ada yang mengeluh, kenapa mudah blokir di sini ya? Saya tidak tahu kenapa. Mungkin kalau mereka datang baik-baik, selamat datang. Makanya di sini yang kita namakan vakumnya karakter kasih hati di sini. Sedangkan di dalam hati ini, di Roma 5 ayat 5, di sana Allah memberikan apa di ruang hatimu? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita hidup di era di mana perangkat mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Maka di situ yang kita namakan terkoneksi namun terisolasi. Kenyataan yang kita harapkan bahwa di pemakaman kita banyak yang melaik kita di room-room itu, yang seolah-olah menjadi penyelamat bagi bangsa tanah air, gereja dan semuanya. Di mana ke mereka? Ataukah kita meninggalkan luka kemanusiaan akibat ad hominem dan penghakiman sepihak di ruang publik? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, saudara dan saudari. Di manakah etika hati? Ketika di dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan kita karena Allah menaruh kasih oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Pertanyaan saya, ketika mereka datang dengan luka, lalu siapa yang menyembuhkan lukaku? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Siapakah yang menyeka setiap tetesan air mataku ketika dihakimi di depan umum? Apa kata Roma 2 mulai dari ayat 1? Bantu dulu. IDC sampai dengan ayat 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi ketika tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Lanjut. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tujuan dari kasih itu menuntun engkau kepada Pertobatan. Karena itu Santo, misionaris pertama SPD ke Santung Selatan, Cina Selatan, Joseph Reinademets, dia katakan begini. Dia ini, yang ini. Ini saya selalu bawa di septas ini. Joseph Reinademets mengatakan, hanya satu tadi, KE sudah ulang tadi, hanya satu bahasa yang semua orang memahami, yaitu bahasa cinta. Dan dia bilang, misi terbesar dari seorang misionaris adalah transformasi dalam dirinya sendiri. Karena itu maksud dari kasih adalah pertobatan. Kita seolah-olah tidak membuka ruang bahwa orang lain bisa berubah.
berubah. Dan Arnold Jansen, pendiri SPD, mengatakan, bukan hanya SPD tapi SSPS aktif, yang sister Asul itu, nah yang blue sister dan yang pink sister, dia mengatakan begini, ekspresi yang terdalam dari mencintai sesama adalah mewartakan Injil untuk mereka, mewartakan kabar gembira untuk mereka. Lebah mengatakan dunia ini penuh dengan bunga dan madu, tetapi lalat mengatakan, Mama Madonna, dunia ini penuh dengan sampah. Kita adalah dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Oke. Krisis pewarta saat misi menjadi toksis. Saya kirim ke kamu ya, Mbak Ani. Niat awal mewartakan kebenaran tergoda oleh keramaian algoritma. Wow. Dalam proses perjalanan ada penurunan di sini dari motivasi awal kepada distorsi metode pencarian perdebatan. Fokus pada menang debat, bukan memenangkan jiwa. Makanya banyak metode yang digunakan. Contoh kecil dari seorang pendeta yang mengatakan sudah pernah omongin saya untuk debat kedua kalinya tentang tema ini, ternyata saya tidak tahu. Distorsi metode dalam mencari perdebatan. Yang ketiga, kehancuran etika serangan personal menggunakan caci maki atau hominem dan palabelan. Romo mesum, Romo ini, semua. Elang seperti ini, patir pamit seperti ini. Kehancuran etika yang berubah, yang mentransformasi dirinya dalam serangan personal, ad hominem, caci maki dan semuanya. Banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus, kita lupa bahwa ruang Katolik sering dipinjamkan untuk menghancurkan dinamika karakter seseorang atas nama pewartaan yang benar. Makanya ada beberapa ruang yang dipinjamkan untuk itu. Mungkin ide saya kalau baru dari ruang yang dipinjamkan untuk itu. Apa yang harus kita buat sebagai Katolik? Moral minus malum. Hindari keburukan terbesar dan berjuanglah menghindari, keburukan terbesar harus dihindari. Dan berjuanglah untuk menghindari keburukan terkecil dari setiap kata yang kita ketik. Karena di dalam algoritmenya TikTok, kalau tidak naik di atas, maka ribuan orang akan berbicara dengan jarinya. Hindari keburukan terbesar dan berjuanglah menghindari keburukan terkecil dalam setiap kata yang kita ketik. Berapa kali di sini moderator Momot dong, di sini IDC, Anda Yani dan kawan-kawan harus memute-kan semua komen-komen yang diketik di situ. Berapa kali kalian buat seperti itu? Ratusan. Banyak kali. Ini keterpurukan dari mana krisis pewarta saat misi menjadi toksis. Orang berjuang membela teman daripada membela kebenaran. Indonesia punya mentalitas seperti itu. Berjuang membela teman, apapun teman itu buruk dalam hidup saya. Solidaritas kita lebih kepada di situ daripada mengatakan teman engkau salah. Lalu pertanyaan saya, setelah semuanya itu, para pelaku, para martir kebenaran Katolik di TikTok ini, apa yang mereka dapat? Apa yang kita tunai? Apa? Tidak ada apa. Sekarang menjadi cemoohan Protestantisme menggunakan memancing di air keruh. Pertanyaan, ada pepatah Spanyol mengatakan, tu corazón, tu conciencia te juzga hasta la muerte. Hati nuranimu akan menghakimi engkau sampai mati. Yang itu yang kita dapat. Akan hidup dalam rasa bersalah. Jangkar harapan di tengah arus artifisial. Kecepatan teknologi tidak bisa dihentikan. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kita tidak menolak kecerdasan buatan. Ingat, kita tidak menolak kecerdasan buatan, namun kita harus memegang teguh prinsip-prinsip dasar kekristenan. Tanpa jangkar, hanyut terbawa relativisme dan ego. Karena itu di dalam Efesus 1 ayat 18, Santo Paulus bilang, minta pertama apa untuk engkau punyai di dalam hatimu. Efesus 1:18.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa yang terjadi jika tidak ada jangkar kasih di dalam setiap pewartaan kita? Apa yang terjadi ketika kita mau buka room dan tanpa jangkar? Apa yang terjadi dengan kapal pewartaan kita, baktera pewartaan kita diombang-ambing dengan jangkar salib, menjaga stabilitas etika pewartaan meskipun diombang-ambingkan oleh badai informasi. Karena kalian memuatnya dalam room publik sebagai figur publik, saya harus menjawabnya tadi malam dalam etika publik. Walaupun saya punya kakak agak setengah mati mengatakan itu. Memberikan sebuah pertanyaan eksistensial, substansial untuk kita semua. Apakah dengan begitu, apa kata hatimu? Semuanya harus disolusikan di sini? Kompas eksistensial pewartaan. Dari mana kita datang di penciptaan? Diciptakan menurut gambar Allah, diberi nafas kehidupan untuk memelihara dunia, bukan untuk merusaknya. Di mana kita berada? Dunia digital sekarang, saudara-saudariku, diutus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, Yohanes 3:16, untuk menjalankan perintahnya dan membawa terang. Yohanes 3:16, diutus ke sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Lanjut. melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang Apakah misi siapa kita analis itu? Apakah misi kita untuk menghakimi ataukah untuk menyelamatkan? Seekor kancil melihat seekor kura-kura digigit oleh kalajengking. Lalu kancil itu berkata kepada kura-kura, "Saudaraku kura-kura, kamu mengeluarkan kalajengking dari air dan dia menggigit engkau." Kata kura-kura, "Kalajengking dari kodratnya dia menggigit, tetapi misi saya menyelamatkan dia." Kodratnya kalajengking tidak bisa mengubah misi saya. Kemana kita akan pergi? Berjalan kembali menuju rumah Bapa, meninggalkan jejak yang membawa orang lain ikut serta. Jangan pergi sendiri ke rumah Bapa. Pergi bersama-sama. Sebab itu orang yang percaya tetap bersatu. Jangan pergi sendiri-sendiri. Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya, untuk apa di situ bagian pertamanya? dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi persoalan besar di situ ketika kita berjalan bersama dengan motivasi yang berbeda. Sampai di mana kita akan pergi? Harus tahu di mana kita berada dan dari mana kita datang. Arti stok jiwa, mandat memelihara. Bentuk fisik, napas kehidupan, mandat ekologi. Sebentar saya. Debu tanah kita dijadikan dari debu tanah, rapuh dan tidak berarti. Diberikan nafas kehidupan oleh Allah, konstruksi interior. Roh Kudus memberikan kita otoritas kehidupan. Di dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 7, Allah dalam 6, Allah membuat kita dari debu tanah. 7, Allah menghembuskan roh supaya kita menjadi makhluk hidup. Mandat ekologi menempati Taman Eden, benua digital sekarang, untuk mengusahakan dan memelihara, bukan untuk menghancurkan karakter sesama. Jika tugas kita memelihara, kita tidak punya hak menghancurkan orang lain dalam hidup kita. Sekarang apa yang terjadi? Yang kita namakan itu pergeseran paradigma dari ego menuju eko. Mentalitas ego menggenggam dan menyetir semua hal ke dalam diri sendiri. Seperti anak kecil, kalau kita taruh sesuatu di tangan seorang bayi, dia akan menggenggam dan menariknya ke mulut. Mereka ini yang kita namakan tidak akan pernah menjadi dewasa. Menggenggam dan menyetir semua orang ke dalam dirinya sendiri. Karena hubungan kita terkoneksi tapi terisolasi,
maka di situ ada yang namanya manipulatif, isolatif. Berbahaya sekali di situ karena memanipulasi sesuatu yang terisolasi, tetapi berpikir bahwa itu terkoneksi. Sekarang ini saya omong di sini detik yang sama ketika suara saya keluar terkoneksi di seluruh dunia ini yang mendengarkannya, tapi terisolasi, engkau saya tidak lihat, engkau saya tidak raba. Sedangkan untuk memahaminya, Santo Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, yang aku raba, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami lihat dengan mata kami tentang sabda hidup, itulah yang kami wartakan kepadamu. Di sini, di mana kita terkoneksi, tapi terisolasi yang kita tuliskan tentang hidup seseorang. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sedangkan yang kita lihat dalam dunia digital bukan yang kami raba dengan tangan kami, bukan yang kami lihat dengan mata kami, melainkan yang kami pikirkan tentang apa yang ada di sebelah. Dan Santo Yohanes sendiri lebih memilih dalam 2 Yohanes 1 ayat 12, dia memilih karakter yang kita namakan itu adalah sentuhan kemanusiaan, melihat langsung. Sungguh pun banyak yang harus kutulis padamu, aku tidak melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Bagaimana seseorang menyembunyikan diri di balik latar, di balik layar, ketika mengatakan seseorang tentang seseorang, ketika dia menghakimi seseorang. Bukankah melahirkan Pilatus-Pilatus virtual yang mencuci tangan? Yang menghakimi dan mencuci tangannya. Ketika berani menghakimi, buka kamera. Omong. Tunjukkan data. Jangan engkau bermain di belakang semuanya itu. Sama dengan Pilatus digital. Mencuci tangan. Melempar batu sembunyi tangan. Melihat orang lain sebagai proyek atau target debat, polemik, sikap dominan, manipulatif, dan mencari validasi. Mencari semua untuk memvalidasi apa yang kau pikirkan di dalam hidup ini. Itulah mentalitas ego. Ditelepon semua orang untuk cari validasi. Benarkah, 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 benarkah. Dan begitu banyak korban. Tolong, saudara dan saudariku, jangan cepat menjadi korban dari orang-orang yang mencari validasi dalam hidup. Inilah mentalitas yang kita lihat dalam proses pewartaan digital. Menggunakan karakter digital, tetapi dengan sikap dominan manipulatif. Dan tujuan untuk mencari validasi. Oh, kita cari ini. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Saudaraku, telepon. Omong langsung. Buat Zoom, buat apa ke? Untungnya apa kalian mempostingkan semuanya itu? Untungnya apa? Apa kalian sedang meninggalkan jejak untuk untuk anak cucu kita? Atau kita hanya meninggalkan duri ketika kita akan pulang melalui jalan yang sama, kita akan menginjak kembali duri yang sama? Makanya Petrus bilang, Tuhan, kalau begitu kakiku saja yang belum dicuci. Yang kau gunakan untuk menginjak. Jangan pernah menjadi besar dengan menginjak orang lain. Naiklah tangga kehidupanmu tanpa harus menginjak yang ada di bawah. Mentalitas ego, dari ego ke eko, gaung. Eko tuh gaung ya teman-teman. Seorang anak pergi ke belakang rumah dan dia mulai teriak. Tahu-tahu ada yang mengulangi kembali ke perkataannya. Dia marah, dia maki, hancur ya. Dia pulang lagi ke mamanya, dia bilang, Mama ada anak jahat ya di belakang rumah. Kenapa? Nah?
Setiap kali saya teriak, dia teriak lagi. Oh, mama bilang, oh itu Gaung, itu Eko ya. Oke, pergilah kembali ke sana dan katakan saya mencintai engkau. Dan anak itu pergi kembali dan mengatakan, hai teman, saya mencintai engkau, engkau sungguh ini baik hati. Lalu dia mendengarkan kembali teriakan yang sama. Dia pulang kembali ke rumah dan mengatakan, mama, ternyata di belakang rumah kita ada anak yang baik. Menjadi bagian kecil dari harmoni seluruh ciptaan. Eko itu kecil. Melihat orang lain sebagai sesama pesiarah, bukan pesaing. Sikap memantulkan kebaikan Allah. Eko atau Gaung mengajarkan bahwa jika kita memantulkan caci maki, dunia akan mencaci maki. Jika kita memantulkan kasih, dunia akan menggaungkan cinta. Ingat, Gaung Eko mengajarkan bahwa jika kita memantulkan caci maki, dunia akan mencaci maki. Jika kita memantulkan kasih, dunia akan menggaungkan cinta. Karena itu hanya iman yang dikerjakan oleh apa? IDC Galatia 5 ayat 6. Hanya imanmu dikerjakan oleh apamu. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. 4 akrotive netizen. Siapa kita di dunia maya, dunia digital, di TikTok dan semuanya. Sang drifter tidur dan hanyut terseret arus algoritma. Hidup dari toksisitas dan gosip di dasar. Karena di bawah, udang akan hidup di bawah, di lumpur. Di dasar yang penuh dengan lumpur dan semuanya. Karena itu algoritmenya, udang itu, mudah terseret arus. Dan dia hidup dari kotoran yang ada di bawah. Makanya di negara-negara seperti Kolombia, tidak akan dijual kepalanya udang, hanya karena di situ disimpan banyak hal di situ. Kotoran karena dia makan dari lumpur dan dia taruh di kepala. Lalat, pembusuk, mencari-cari luka, kesalahan, dan relativisme, menikmati bakteri perpecahan. Dan bakteri yang dia bawa, dia taruh, dia hinggap di makanan orang yang baik. Dan orang yang baik ini akan terkontaminasi, dia akan menerima toksisitas dari orang-orang ini. Dia tuh baik, makanannya baik. Tapi ketika dia makan makanan yang baik yang sudah terkontaminasi oleh lalat, sang pembusuk ini, maka mau tidak mau dia juga akan menjadi sakit. Ini jadi persoalan besar di dalam dunia digital. Salmon, sang pejuang, berani berenang melawan arus yang kotor demi melahirkan generasi baru di perairan yang jernih. Karena itu salmon selalu ketika mereka ingin melahirkan generasi berikut, mereka akan berjuang melawan arus. Di sana ada arus, di sana ada beruang dan binatang lain yang menunggu dan menantikan mereka untuk menghancurkan mereka. Tapi salmon akan memberikan yang terbaik, tetapi dengan cara melawan arus. Lebah, sang pembangun, mencari nektar kebenaran, menciptakan madu kebaikan dan dengan tegas membela sarangnya. Saudara dan saudariku, jadilah salmon dan lebah di tengah dunia yang dipenuhi dengan udang dan lalat digital. Jangan pernah mengkontaminasi orang-orang baik ketika engkau menjadi lalat digital. Di sini kita akan melihat bagaimana etika hati dibangun di dalam 4 karakter, 3 karakter yang menghasilkan nasihat yang menghidupkan. 1 Timotius 1 ayat 5, bagian pertama, frase pertama, potong pelan-pelan di situ. Milikilah hati yang suci, bantu dulu. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Menyucikan Kristus di dalam batin sebelum mengetik satu kata pun, teman-teman, tolong Katolik. Kalau kalian mau ketik hal yang memburukan orang lain, pikir panjang di situ. Gunakanlah lebih baik jarimu untuk pergi kasih makan orang miskin. Kasih makan pemulung. Bagi sembako untuk janda. Bawa sabun odol ke penjara. Serahkan itu dengan tanganmu, dengan jarimu. Masak untuk keluargamu. Cuci pakaian untuk mereka. Sebelum kau gunakan jarimu untuk menusuk sukma hati orang lain. Yang kedua, setelah hati yang suci,
dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Hati nurani yang murni. Begitu banyak orang yang kurang ajar yang jari mereka type di sini. Tidak apa teman-teman, santai saja. Hati nurani yang murni, membedakan motivasi. Apakah ini untuk Tuhan atau untuk pamor pribadi? Ketika menghakimi saudaramu di ruang publik, itu untuk Tuhan ataukah itu untuk pamor pribadimu? Ini pertanyaan terberat ketika kita menghakimi seseorang di ruang publik. Ini untuk kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan pribadi? Apa yang menjadi motivasimu? Pamor pribadimu? Kalau itu pamor pribadi, engkau tidak mempunyai hati nurani yang murni. Lanjut, kriteria ketiga. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Iman yang tulus ikhlas. Kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati. Lanjut, karena itu nasihat yang kau berikan itu untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan karakter dari siapapun. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nona, di 1 Timotius 1 ayat 5 atau di mana? 1 Timotius 7, Pater. 5 udah selesai tadi. 6? Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Oke, karena itu lanjut. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Jika engkau menaruh hati yang sakit, maka pewartaanmu akan menghasilkan penyakit. Di mana hatimu berada, ini frase saya teman-teman. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Jika engkau menaruh hati yang sakit, maka pewartaanmu akan menghasilkan penyakit. Model rumah kaca kekudusan yang transparan. Penginjilan adalah rumah kaca untuk pertumbuhan kekudusan. Apa yang tumbuh di dalam terlihat jelas di luar. Ke dalam, membantu orang lain menemukan Yesus akan membuatmu berlutut dan mengklarifikasi imanmu sendiri di hadapan Allah. Keluar, kesaksian hidup menyeret orang lain. Kata-kata bisa menarik, tetapi teladan hiduplah yang mengubah hati mereka. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Kita tidak bisa memberi dari sebuah wadah yang kosong. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagaimana dengan para pendengar kita? Kita jangan terlalu berpikir tentang apa yang kita rasakan, tetapi konsekuensi dari setiap apa yang kita wartakan. Karena itu butuh tujuan pewartaan. Ini saya tidak kasih karena itu mengasak apa-apa. Oh, ini juga saya butuh kalimat terakhir. Jangan terus berdebat di ruang maya tanpa pernah berhenti untuk berdoa. Membaca kitab suci, memperbaiki metode, iman butuh pembelajaran. Nah, ini nanti untuk spesial untuk para pewarta. Sekarang tujuan pewartaan, memperkenalkan bukan mengalahkan. Yang harus dihindari, mencari-cari persoalan bodoh yang menimbulkan pertengkaran. Bantu dulu. 2 Timotius 2. Terserah mau pakai Galatia, pakai 2 Timotius 2 ayat 23-nya saja. Yang harus dihindari. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Oke. Engkau tahu? Cukup, 23-nya. Mencari-cari persoalan yang bodoh yang menimbulkan pertengkaran. Hindari itu. Menghindari, menganggap memenangkan argumen sama dengan memenangkan jiwa. Ketika saya menghadapi semua penghakiman publik, dengan sendirinya kalian memenangkan jiwa saya. Dengan membuat argumen yang mempermalukan saya, dengan sendirinya Anda dikategorikan sebagai orang suci yang sudah diselamatkan.
Ketika kalian melakukan itu dengan sebuah konsep menganggap memenangkan argumen di depan publik dan menganggap diri kehancuran dan juga keterpurukan moral dan martabat saya, dengan demikian di neraka. Yang harus dihindari, memaksakan engkau telah memenangkan surga bagi jiwamu. Ketika engkau mempermalukan seseorang, cawan yang kuminum. Mampukah kamu meminum cawan? Kalau tidak salah ya, bantu dulu Matius 20, ini saya 23. 20-23 akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Itu adalah apa di situ? Persoalan untuk duduk di kiri kanan Allah. Turun ke ayat 22. Yesus memberikan pertanyaan besar sekali di situ. Apa kamu mau mati, mencurahkan nyawamu untuk aku? Tetapi Meminum Yesus, cawan pedas yang kuminum. Silakan. tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Dan hasilnya siapa? Yakobus harus mati duluan. Kisah 12 ayat 1. Karena dia sudah bilang, cawan itu akan kuminum Tuhan demi engkau. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari gereja. Lanjut. Dan siapa yang dibunuh? Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Dua orang itu yang oleh permintaan mamanya tadi di Matius 20, kamu minum cawan. Jauhilah cawan ini daripadaku Tuhan. Yesus, Bapa jauhilah, ambillah cawan ini daripadaku. Dia sudah tahu dia akan mati. Karena itu memaksakan pertobatan melalui kekerasan kata-kata. Kalian telah menyempurnakan surga bagi kalian. Sedangkan di sini Santo Yohanes 24-nya. Seorang hamba Tuhan harus apa? Di Matius Pater? 2 Timotius 2 kah? Engkau tadi kembali. Makanya 2 Timotius 2 ayat 24 sekarang. Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tahan dulu di situ. Teman-teman punya akun dan semua, tolong saya butuh di situ. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bukan hanya mereka, kepada saya dan kepada kita semua. Karena ada hal yang paling mendalam di sana. Lanjut ayatnya. Jangan sampai mereka masih diapa oleh apa. Dan dengan demikian mereka sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Memperkenalkan mereka kepada kasih Kristus melalui persahabatan agar Tuhan menuntun mereka. Engkau bukan tujuan. Engkau adalah jembatan kecil yang Tuhan pakai. Agar orang lain bisa jumpa dengan Tuhan. Bukan menjumpai engkau. Engkau bukan akhir dari kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Jalan dan hidup. Dan dia hanya pakai engkau. Yang buta dan yang berdosa. Seperti seorang buta menyalakan pelita di tengah malam. Dan semua sekampung menghakimi dia. Kau buta, kenapa punya pelita di tanganmu?
Dia katakan, saya ini buta. Pelita bernyala ini bukan untuk saya. Pelita ini untuk kamu, agar engkau dan kalian semua yang ada di sini bisa melihat jalan yang benar dan jangan jatuh. Kalau kita kudus dulu baru mewartakan, tidak tahu lagi apa yang terjadi atas bumi ini. Meninggalkan jejak bukan sekedar argumen. Ingat, bendahara yang bijak pandai mengeluarkan harta yang lama dengan wadah yang baru. Ingat, keluarkan itu dengan wadah yang baru, teknologi media sosial. Tapi keluarkanlah harta yang berharga sebagai orang Katolik. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, menyertai Dia terlebih dahulu, baru pergi mewartakan. Kristus adalah jalan itu. Di dalam Markus 3 ayat 13, Yesus panggil para rasul untuk menyertai Dia pertama, setelah itu pergi mewartakan. Kita ini tidak mau tinggal dengan Tuhan. Ini jadi persoalan besar. Cemaslah hanya jika langkahmu di dunia digital tidak meninggalkan jejak kasih yang bisa diikuti oleh orang lain menuju Bapa. Hiduplah sebagai gaung dari cintanya yang abadi. Sertailah Yesus, ikut dan tinggal dengan Dia, setelah itu pergi mewartakan. Kita ini pergi mewartakan, tapi meninggalkan Yesus. Saya pikir ini hanya sebuah refleksi untuk kita semua malam hari ini supaya lebih dewasa dalam memanfaatkan digital ini untuk kebaikan bersama, untuk jangan menghakimi siapapun. Tolong, mungkin mereka keliru, mungkin mereka telah mengambil keputusan seperti ini, tetapi selalu ada rumah Bapa yang dengan tangan terbuka menerima mereka. Bapa mengatakan mereka yang hilang telah ditemukan kembali, yang mati telah dihidupkan kembali. Kalau kalian mengatakan bahwa imam berdosa, jangan pergi misa, jangan pergi mengaku dosa, karena kami juga berdosa. Oke, dosanya seorang hamba kecil tidak menghancurkan gereja. Yang ini yang saya pikir, saudara dan saudariku yang terkasih ya, jadilah sedikit lebih dewasa. Sekarang yang sedang kita hadapi, algoritma yang akan dimanfaatkan oleh Protestantisme untuk mempercepat. Dan ini keburukan yang terbesar yang mereka cari, bukan kebaikan terbesar dan keburukan terkecil untuk dihindari, dan kebaikan terbesar untuk dikejar. Kalau saya ini orang buta, teman-teman yang ada di room ini, jangan lihat saya punya yang buta. Lihat pelita firman yang ada di tangan untuk menerangi kalian sampai dengan sang bintang fajar datang dan tinggal di hati kita masing-masing. 2 Petrus 1 ayat 19 IDC. Peganglah pelita firman itu. IDC. Kemiut, maaf, sudah baca, maaf. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. IDC 2 Petrus 1:19 IDC. Oh, 9. Oh, maaf. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Perhatikanlah pelita firman, bercahaya di tengah malam, supaya kalian lihat, oke. Tapi yang pegang pelita ini buta. Ya, dia tidak butuh, mungkin dia buta. Tapi pelita itu bukan orang buta itu, untuk kita. Pelita firman untuk kita, dan supaya lihat jalan yang benar yang mana. Kita menghakimi orang buta dan berusaha untuk memadamkan pelita yang adalah untuk kita. bukan untuk orang berdosa dan buta itu. Oke. Begitu ya. Tolong saya hanya bantu. Hanya minta satu hal. Kalau yang pegang pelita ini, firman ini buta, jangan kau padamkan pelita firman itu untuk orang lain supaya mereka bisa lihat jalan yang benar. Oke? Teman-teman, terima kasih semuanya.
Thank you, Pater. Frater baru naik, kita rungkan. Om Tom, mungkin ada something yang mau di ini kan, Om Tom? Oh iya, Romo, apa kabar? Aduh, Siapa kaget, namanya? kaget. Iya, ya, saya mengikuti ya dari kemarin ya, saya mengikuti. Dan saya sangat lega sekali, semua berakhir dengan baik, dengan sangat baik. Yang pertanyaan yang saya Tom tidak tahu nih, berakhir dengan luka, satunya sembuh, satunya terluka. Kita tidak tahu. Yep, kita tidak tahu. Romo sebagai pria itu sudah melakukan depan mata saya, Romo. So, saya bangga sama Romo. Jangan bangga. Harus. Biarkan kalau mereka yang masih nyinyir ya silakan mereka menanggung mereka sendiri ya, karena kalau soal duit itu, apalagi duit yang saya dengar tadi pagi itu bukan duit halal itu depan mata saya. Ya silakan. Thomas, tanya saja yang lain, oke? Engkau nih. Tom, tidak usah bahas lagi Om Tom. Sudah selesai tadi, sudah case close kita. Ini aja. Tidak apa toh. Oke. Manusia tidak hidup dari roti saya. Bantu dulu. Matius 4 ayat 4, tapi dari setiap apa. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, firman yang keluar dari mulut Allah. Oke. Suatu hari Thomas saya jalan di pertokoan ya, ada dua sedih ini cerita tong sampah kan. Saya cabut saya punya saku ini. 10.000 rupiah, 10.000 peso nih, sekitar 40.000 rupiah. Aduh Tuhan, ini sini. Tapi hati hancur ya. Lihat bagaimana firman berjalan di situ. Kebetulan sayap ayam itu 3.000 satu, 3.000. Lalu saya bilang, kamu jangan bongkar, duduk sini ya, santai sakit duduk sini. Saya beli 3 sayap itu, dan bagi kami 1 sayap 1 orang. Kami cerita yang mereka melupakan, mereka lagi cari sesuatu di makanan di tong sampah. Cerita, jadi teman baik, cerita padahal tidak kenal di situ. Cerita. Bayangkan 1 jam lebih kami duduk. Apa artinya 1 potong sayap ayam kecil yang bisa duduk cerita 1 jam lebih di situ dengan pemulung. Karena itu dunia menawarkan begitu banyak ya. Menawarkan kemiskinan, menawarkan banyak hal dalam hidup. Tetapi kadang butuh yang bisa menusuk sampai kedalaman jiwanya untuk mengatakan kalian bisa dalam hidup ini. Kalian bisa tinggalkan. Hasil akhir mereka tanya saya, adakah fondasi untuk yang Pater kenal itu? Adakah fondasi untuk rekuperasi kembali? Akhirnya kami jalan sama, akhirnya dapat juga 1 fondasi, fondasi Santo Yosef untuk mereka, tapi satunya tidak mau pergi, hanya 1 yang pergi. Bantu dulu Ibrani 12 ayat ke-14. Berdamailah dengan semua orang, oke? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Amin. Ini jadi persoalan besar, Thomas. Dan berusahalah untuk mencapai kekudusan. Orang kudus yang kita bayangkan itu punya masa lalu yang kelam. Agustinus, DKK semua. Tapi Allah tidak menghakimi masa lalumu. Selalu memberikan hari baru supaya engkau mentransformasi diri. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Karena itu panggilan untuk teman-teman semua, jangan membenci siapa. Karena membenci sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Jangan kau benci Thomas orang lain, oke? Jangan. Jangan kau benci. Di situ sangat jelas, yang membenci sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu
bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya tahu saya marah, saya begini, saya berusaha untuk memendam semua dalam hati. Itu tidak mudah ya, proses psikologis tidak mudah. Saya harus menghidup semua khotbah dan semua nasihat tentang superasi dan motivasi dalam hidup untuk keluar dari keterpurukan. Itu tidak mudah. Kemarin membaca lagi buku bagus sekali. Semoga bisa ketemu frater. Bagaimana mengatasi dan menang atas depresi. Teknik psikologis untuk bisa keluar dari depresi. Tidak mudah teman-teman. Teknik psikologis yang membantumu untuk keluar dari depresi. Buset. Kemarin sudah lama tidak baca, saya buka kembali. Oh ya, seperti ini ya Pak. Mulai kemarin baca sampai di halaman 54, saya bilang, taruh kembali lah, malas. Oke, pertanyaan saya. Ketika luka itu disembuhkan di ruang publik, dan ketika kita harus kembali, Mas, lukamu diperban ya, dia apa namanya? Gasa ya, namanya apa itu? Yang untuk tutup luka itu? Di plester, di kain Plester. Lukamu berusaha di plester di ruang publik ya, Thomas. Tetapi ketika engkau masuk kamarmu sendiri, orang yang mencoba untuk memplester luka itu tidak ada, dan engkau harus berusaha untuk melihat kembali luka itu sendiri. Siap, Romo. Ini jadi persoalan besar. Karena itu teman-teman, berjuanglah agar jangan membenci satu orang pun di dalam hidup. Pertanyaan saya, orang yang kita lukai secara publik, siapa yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan dia? Paus Fransiskus sama, sangat manusiawi. Ketika dia mengatakan imam itu seperti pesawat. Jika tidak pernah jatuh, orang tidak akan pernah menjadikan dia berita. Tetapi ketika dia jatuh, semua orang akan memberitakan dia. Paus Fransiskus sangat manusiawi ketika mengatakan, ketika kalian menghakimi imam-imammu, siapakah yang membantu mereka untuk keluar dari sana? Ketika domba hilang, gembala yang cari. Tetapi gembala yang hilang, domba-domba mempublikasikannya di ruang-ruang publik. Domba mendoakan, Romo. Ya Ibu, itu yang terjadi dengan pengalaman pribadimu. Tetapi begitu banyak domba ketika gembalanya hilang, mencarinya di ruang publik. Dengan cara apa? Dengan cara menempel 1000 dosanya. Itulah domba-domba yang baik, yang sedang membantu para gembalanya untuk keluar dari kehilangan dia. Ya. Mereka sok suci tuh Romo. Madonna. So hebat. Saya masih, lain. ya Romo. Gini Romo. Romo, yang Romo, sakit mau itu bukan tanya. cuma Romo. Kami juga sakit Romo, karena ini kan tidak benar Romo. Jadi kalaupun mau disuruh diam, ya memaafkan itu perlu waktu kan Romo. Tapi saya akan baca doa Santa Teresa dari Kalkuta, Mama Madonna, juga untuk Ibu Rosemary. Doa Santa Teresa dari Kalkuta untuk memahami cinta. Tuhan, ketika saya lapar, kirimlah saya seorang yang membutuhkan makanan. Ketika saya haus, kirimlah saya seseorang yang mencari air. Tuhan, ketika saya merasa dingin, berilah saya seseorang yang membutuhkan panas. Ketika saya menderita, berilah seseorang yang membutuhkan penghiburan. Ketika salibku terasa berat, biarlah orang datang kepada saya dan membagi salibnya kepadaku. Ketika orang melihat saya, taruhlah di samping saya seseorang yang membutuhkan. Ketika saya tidak mempunyai waktu, berilah seseorang yang membutuhkan menit-menit kehidupanku. Ketika saya merasa dihakimi, diinjak, berilah saya seseorang yang membutuhkan pelukan dari seseorang. Ketika saya tidak bersemangat lagi, berilah kepada saya seseorang yang hidup tanpa harapan.
ketika saya membutuhkan bahwa orang lain memahamiku, kirimlah kepada saya seseorang yang butuh dipahami. Ketika saya membutuhkan seseorang untuk menjaga saya, berilah saya, kirimlah saya orang-orang yang tidak pernah menemukan bagaimana dipahami dalam hidup. Ketika saya berpikir tentang diri saya untuk orang lain, Tuhan, jadilah saya pantas untuk melayani saudara dan saudariku. Berilah melalui tangan saya bukan hanya roti setiap hari, makanan setiap hari, tetapi cintamu yang berbelas kasih untuk selamanya. Mama Madonna ya, itu. Nanti cari doa Santa Teresa dari Kalkuta untuk memahami cinta. Amin, Romo. Gitu, Tapi selama rasa sakit itu belum habis, saya gantung dulu mereka ya, Romo. Romo mau tanya justru, kalau selama kita misalnya disakitin Bu Ros. gitu, Ya, Saya Bu Ros, gantung teman-teman dulu diam. mereka, Romo. Ya, Mama Madonna, ada Bu Ros mau tanya. Bu Ros, silakan Bu Ros. kalau kita lagi disakitin dan betul-betul lagi sakit yang cukup parah, boleh atau sambil kita juga berusaha memaafkan, karena memaafkan itu kata-kata yang sangat besar dan tidak mudah. Maksudnya boleh nggak kita keluar dari circle orang itu gitu, dari misalnya dari lingkungan orang itu, menjauh. Iya. Bisa Ibu, karena begini. Prinsip dasar, katakanlah kepada saya dengan siapa engkau berjalan, dan saya akan mengatakan siapakah engkau. Oke. Karena itu ada prinsip dasar dengan konteks mengambil jarak. Tetapi mengambil jarak itu untuk berdoa, Ibu, bukan berdosa. Iya. Ya, hati-hati di situ. Mengambil jarak untuk berdoa. Dalam prinsip pendampingan pasutri IDC 1 Korintus 7 ayat ke-5 atau ayat ke-5. 1 Korintus 7 ayat ke-5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Cukup situ. Motivasinya di situ, Ibu. Jadi, tahan dulu di situ ya, harus. Iya. IDC. Iya. Ya, Untuk apa motivasi mengambil jarak? Untuk berdoa. berdoa. Untuk berdoa. Ingat itu baik-baik. Jadi Ibu Ros, gunakan jarak yang engkau ambil itu untuk berdoa. Berdoa. Ada satu pepatah yang, buset, pepatah itu keras ya dalam bahasa Spanyol. Dia bilang begini, yang sudah terjemahkan ke Indonesia. Tidak baik menyimpan dendam, dan tidak baik juga memberikan tangan kepada anjing yang sama yang pernah menggigitmu. Oke. Paham. Keras ya Ibu kata-kata ini, Ibu ya. Iya. Enggak, tapi bisa saya paham. Bisa dipahami. Bisa. Iya. Artinya kembali, tetapi untuk memberikan tangan yang sama kepada anjing yang sama yang pernah menggigitku, keluarnya tetap luka. Karena saya butuh sebuah proses di mana jarak itu membuat saya bukan untuk berdosa, melainkan berdoa. Istilahnya bolehkah kita menjauhi anjing yang menggigit itu, istilahnya Ya, selamanya, tapi ya. kita tetap mendoakannya, boleh? Yang itu yang dimaksudkan, Ibu. Oh, oke. Baik. Dari pepatah Baik, itu paham seperti sekali. itu. Jangan kau pergi lagi ke sana. Kenapa? Katakanlah dengan siapa kamu berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Oke. Tetapi di situ Ya. nanti ada sebuah yang kita namakan itu, di depan kita akan diposisikan tantangan sebagai orang Kristen yang sejati. Kedewasaan dari seorang Kristen yang sejati, Katolik yang sejati, adalah Ibu, mengingat tanpa harus merasa sakit. Sedikit bertentangan dengan prinsip dasar, saya mengampuni tetapi tidak melupakan. Tetapi kekristenan yang sejati dan dewasa akan mengatakan, saya mengingat tetapi tidak merasa sakit. Ya, paham. Lebih dalam lagi tuh. Lebih jauh Dari lagi. Ibu,
Seperti itu. Ya, Berjuanglah untuk sampai baik. kepada kedewasaan itu untuk mengampuni. Tanpa mengingatnya, akan selalu mengingat karena kita ini manusia. Sampai kapan? Sudah dekat kayaknya. Dengan berdoa tadi kayaknya udah dekat sih. Cuman yang saya tadi berusaha tanyakan itu adalah berarti kita tidak usah harus kembali kepada istilahnya kutip-kutip anjing yang menggigit tadi kan, nggak maksudnya harus itu meskipun kita sudah istilahnya udah let go gitu. Oke, ada pepatah Spanyol mengatakan regresa con la misma novia. Es como ver la película, disfruta pero sabe cómo terminar. Maaf, bahasa Spanyol. Iya, iya. Pepatah itu berbunyi seperti ini. Kembali kepada pacarmu yang lama adalah seperti nonton film, menikmati, tetapi tahu bagaimana nanti akan mengakhiri. Oke, baik. Maksudnya kembali ke tempat yang sama dengan orang yang sama, kemungkinan diakhiri dengan cara yang sama. Yang sama, iya. Itu dua kata tapi menusuk. Perasaan. Yes. Penuh dengan emosi, penuh dengan bagian afektif di dalam proses elaborasi. Yes, saya punya kok teman Spanyol juga. Saya punya teman berbagai mancanegara sih sebetulnya. Jadi Gitu. kayaknya oke. Mereka memang betul-betul ya passionate kalau kita bilang. Cara ungkapkan juga tuh saudara hal kecil tapi buset dengan mimik dengan apa. Iya, betul. Baik, Seperti ya. Yo, Terima semangat kasih. ya, Bro, ya. Ya. Dan ingat Baik. prinsip dasar kemariaanmu. Dan Maria menyimpan apa di dalam hatinya. Ya. Yang itu yang kita lupa. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Ya, baik. Siap, Romo. Oke, semangat. Thank Oke, you. teman-teman. Thank you, Father. Yo, tetap semangat. Hindari rum-rum yang membuat kamu makin jauh dari Tuhan Allah. Itu yang penting. Oke, kembali kepada kalian. Bisa satu kalimat kah? Jam 1. Oke, ya. Satu kalimat kah? Terserah kayak punya room nih. Ya, IDC tolong baca Mazmur 55 ayat 13 sampai 14. Mazmur 55 13 sampai 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Baik, teman-teman, dari pemazmur ini saya mau mengatakan seperti ini. Bukan musuh yang mencela diri kita, melainkan orang yang paling dekat, teman dekat yang bisa muncul sebagai pengkhianat. Mengampuni itu berarti membiarkan diri untuk dilukai. Itu pengampunan yang sesungguhnya. Memberi pengampunan berarti membiarkan diri dilukai. Bahkan dilukai berulang-ulang. Maka kalau kita kutip sabda Yesus, Yohanes 21, ayatnya nanti bisa dilihat di situ, bagaimana Yesus memberikan pengampunan kepada Petrus dan menegurnya 3 kali. Jadi yang mengampuni berarti memberikan diri dilukai sehabis-habisnya. Sahabat bisa mengecewakan karena dia itu manusia. Tetapi kalau kembali ke Injil besok nanti, minggu biasa ke-14, itu dari Matius bab 11 ayat 20 berapa itu? 25 sampai 28, Pater.
Ya, 25 sampai 28 itu Injil hari Minggu itu. Ya, ajakan hidup Datanglah selamat. kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kepada teman-teman semua saya mengatakan seperti ini. Tugas kita itu adalah mendoakan. Ketika kita mendoakan, berdoalah bagi musuhmu yang terbaik. Jangan pernah mendoakan musuhmu yang terburuk. Karena alat pelajaran kepada mereka semua. Allah itu tidak seperti lombok yang dimakan langsung terasa pedis. Allah akan memberikan pengajaran dengan caranya tersendiri. Pelan tapi pasti. Maka saya mengajak kita semua di sini, marilah kita berdoa untuk semua mereka yang berbuat baik kepada kita maupun yang membenci kita, termasuk musuh-musuh kita. Ingat, semakin kita memaafkan, semakin kita terluka. Terima kasih. Oke, ya. Thank you, Father. Yuk, saya Ini macam renungan saja. ya sudah khotbah hari Minggu. Tolong, apapun rasa sakitmu, ketidaksetujuanmu, ingat prinsip dasar kemanusiaan. Paus Fransiskus bilang sebelum menjadi sangat perasaan itu bisa menipu. Wih, saya sudah puas, sudah lapis semuanya itu. Tetapi apa yang tertinggal di sukmamu, di jiwamu? Romo bisa komentar sedikit Romo? Yuk. Atau membacakan ayat. KIDC baca dulu ayat Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Amsal, mau mana Amsal? Kok saya nggak lihat? Kasih besar elang sudah. Setelah pengkhotbah Amsal itu. Mazmur, Oh, iya. Amsal, pengkhotbah. Oh ya, samping Mazmur. Amsal berapa Pater? Om Alang? 24 ayat 17 sampai 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jadi pesannya di sini kita nggak boleh bersukacita atas keberdosaan orang ya begitu. Nah, tadi dikatakan ya bagaimana memanusiakan manusia itu tadi catatan karena semua manusia itu berdosa begitu ya. Dia tidak berhak untuk menghakimi. Layakkah seperti itu? Makanya saya tadi agak marah dari di situ di Romo pamit tadi. Ini harus dievaluasi untuk Katolik ya. Pakailah yang etis, yang bijaksana. Kita semua berdosa, Paus juga berdosa. Saya katakan begitu. Ya, pakai yang untuk kita gitu. Ya mau pecah, mau bentak-bentakan, mau marah-marahan. Ya pecah di situ semua. Itu gaya di luar dari kita seperti itu. Di luar dari Katolik seperti itu. Jadi bijak kita dalam memanusiakan manusia. Karena kalau menegur itu kan dengan kasih, ya. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu dan kasih juga menutupi dosa gitu. Ya artinya kita nih nampak orang-orang yang tidak kasih di situ. Kita melihat karakter orang itu, sifat orang itu. Kita membaca. Nanti suatu saat kita pun diserang gitu. Ya, kita bisa membaca. Oh supaya dia hebat tampil sebagai pahlawan membongkar sesuatu. Kalau kamu membongkar, ya dalam ruangan internal gitu. Itu bagus. Karena semua orang jatuh dalam dosa itu perlu peneguran. Perlu ditegur lah. Benar itu yang kamu. Ya seperti luka yang dalam seperti ini. Ya begitu Romo. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan jangan kita menjadi evaluasi seperti ini. Evaluasilah. Iyalah, yang Terima kasih Romo. kalau saya berdosa kepada pribadi itu dia yang berbicara kepada saya.
Apakah mereka adalah pejuang kesucian dalam pengertian itu? Makanya saya bilang, dengan mempermalukan seseorang di ruang publik, dengan mempermalukan seseorang di ruang publik, kita telah menjadi kudus. Dan kita telah menggarantisakan sesuatu untuk surga, untuk saya dan keluarga saya. Ingat istri dan anak-anakmu. Ini jadi persoalan besar ya. Persoalan besar. Sekarang pertanyaan saya karena sudah dibocorkan di semua, di ruang publik, dipresentasikan, di apa semua, saya bilang, wah loh, kalau begitu saya merasa, oh ya sudahlah kalau begitu, tunjukkanlah bahwa engkau punya kerendahan hati di sana. Kerendahan hati adalah potret dari jiwamu. Ini jadi persoalan besar. Saya hanya mau tunjukkan proses yang kita namakan rekonsiliasi. Apa gunanya? Bantu dulu IDC Matius 5 ayat 25. Apa gunanya? Dan saya harus ingat, bukan apa yang ada di dalam hati saya, melainkan ada di dalam hati saudara saya tentang saya. Dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sekarang 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Proses semuanya. Tetapi dalam proses. Sekarang kita kembali ke ayat 23. Nanti berzina dan semua itu urusan alam. Kembali ke 23. Proses untuk sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau di depan mezbah itu, untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Sekarang, cukup. Sekarang, semua yang secara publik menghakimi saya. Ini ayat itu mengatakan, jika engkau ingat, ada sesuatu di hati saudaramu tentang engkau. Mereka pernah bertanya apa yang saya miliki dalam hati saya terhadap mereka. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu, persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahanmu itu. Bukan karena saya memiliki sesuatu di hati saya, tapi saya ingat bahwa saya punya saudara menyimpan ketidakenakan tentang saya. Pertanyaan saya sekarang, sudah selesaikan ruang publik. Apa yang tersisa sekarang? Ayo, Ides ya. Hancuran diri. Apa yang Hancur tersisa? semua mereka. Framing. Luka. Yang siapa yang memiliki luka itu sekarang? yang menerima kembali uang itu.
Bukan kok. Siapa yang terluka? Oke, saya sudah. Hai dokter, sembuhkan dirimu sendiri. Yang tidak Kalau mereka masih punya hati, mereka terluka. Kalau enggak, ya itu orang apa namanya ya? Mereka malah merasa, happy, hebat. Tidak, yang happy itu protestantisme. Bisa seperti itu, mereka happy. Oh iya, kalau mereka sih sudah pasti Romo. Pasti mereka, riang gembira. Tapi kalau tidak ada Romo yang jatuh, Protestan tidak ada. Soal itu saya langsung Apa jawab dari itu, Ibu. Romo yang jatuh. Bu Madonna, saya langsung Ya, jawab itu. Ex-imam betul. Katolik. Iya, Saya- itu dia Romo. Kalau tidak ada Romo yang jatuh, Protestan tidak ada. Protestan kan dari sana. Selesai itu. Ya Tuhan, ampunilah kami, orang berdosa ini. Tadi teman angkatan, tadi teman angkatan, teman. Ya, ada apa lagi nih? Ini siapa nih? Halo? Kenapa ini? Lisa, kau buat apa di sini, Lisa? Lebih kau pigmentasi. Kenapa ini? Halo? Lisa, kau buat apa di sini, Lisa? Jadi boleh Kenapa nih? pakai. Udah saya coba mute kan? Siapa yang double ini? Tolong. Aduh. Halo? Kan aja dulu, moderator. Kalisa punya. Ya, Kalisa coba. turunkan aja dulu. Kalisa, tes. Saya baru masuk. Karena engkau datang serak-serak, maka engkau suara serak satu, suara asli satu gitu. Belum ngomong, Patar. Belum nyalain mic juga. Ya, engkau tidak tahu bahasa roh yang keluar tadi. Bahasa. Maksud saya naik. Cuma maksudnya tidak usah dibahas lagi, Bu Mandona. Aduh. Ulang-ulang terus ya. Aduh, ndak usah nasihatin seperti itulah. Ada waktunya kok, Romo aja kita lagi ngobrol kok. Ada Romo di sini, ada. Oke, terima kasih, Patar. Iya. Nggak usah kayak gitu-gitulah. Ada 2 Romo di sini. Ada 2 Romo kok yang mengajar. Iya. Ada 2 Romo di sini. Romo sudah saya kasih turun saya. Ya Romo, makan siang aja dulu. Karena hati saya sudah sembuh. Nah, tapi masih galak Ibu. Masih galak. Sengaja begitu, saya sengaja begitu supaya tahu bahwa perasaan luka, apalagi saya karena saya mau sembuh. Tadi juga saya jujur saya nangis tadi. Saya ribut sama Saya tertawa orang-orang katakan itu. teman kelas angkat. Mereka iron rupa sementara bahas kau nih. Itu ide saya siapa tuh, cerewet sekali. Saya bilang, itu Indri. Sama-sama jadi Ya. aman. Oh, Mas. Mama, silakan Mama.
Iya, ada Romo Oman sama Salve Romo Oman. Selamat malam. Lu saudara sementara retret ini bahaya, tapi tidak Pak. Selamat. keren tuh. Romo Cafe Pater pamit. Mendoakan teman-teman semua tadi. Ini kedua konfrater saya, kemudian saudara-saudari saya, para sahabat Katolik di komunitas TikTok. Saya mencermati selama sepekan ini, ya, dan saya tadi, ya, saya membuat permenungan yang dalam tentang bagaimana kehidupan dan pewartaan iman di dunia TikTok ini, ya. Ya, ada banyak positif, negatif. Saya hanya menyarankan kalau bisa stop sudah bahas tentang ini, ya. Jangan digoreng-goreng terus. Kalau kita goreng-goreng terus nanti gosong, ya. Kalau lama di panci itu nanti kita semua terluka, ya. Baik, ya, para sahabat Katolik, kemudian kami para imam juga, ya. Mungkin penyembuhan datang ketika kita mencoba mencermati peristiwa ini secara positif. Campurkan urusan pribadi dengan urusan menyikapi hal ini. Kita mencoba mencukupkan diri dengan tema-tema yang lain sudah, ya, supaya kita, karena banyak orang juga yang mendengar kemudian nanti digoreng sana sini, ya. Tiap hari goreng-goreng itu terus, goreng itu kah? Kalau kita makan yang sama tiap hari, kita nanti jadi ini. Saya bukan pahlawan, tapi saya juga pelaku TikTok. Saya mewartakan kabar gembira lewat TikTok dengan cara yang lain, ya. Kalau Pater Hero kan dengan cara itu apologet semua itu. Isi-isi iman yang harus kita bahas, ya. Saya rasa itu yang perlu kita mulai lagi. Pater Hero, teruskan pewartaannya. Cukup sudah, ya. Itu saja saran saya sebagai konfrater dan juga sebagai pegiat TikTok, ya. Saya juga mewartakan kabar gembira lewat TikTok, ya. Dan saya menganggap diri apologet juga karena saya mewartakan iman juga dan mewartakan kabar gembira juga, ya, di Amerika Latin, tetangganya Pater Hero ini. Kalau mungkin tidak segarang Pater Hero sehingga saya harus pamit, ya. Saya lanjutkan retret dulu. Ini sekarang mau refleksi. Kebetulan tema yang kami bahas hari ini Pater Hero itu tentang bagaimana kelelahan seorang imam. Jaga dan menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh domba-dombanya. Lalu sekarang siapakah yang menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh para imam, oleh para gembala, ya. Kadang-kadang kami ini memikul tanggung jawab yang besar, ya. Kami sibuk menyembuhkan luka-luka orang lain, tapi kami sendiri lupa menjaga dan menyembuhkan luka-luka kami sendiri. Sehingga banyak juga imam yang sakit, ya. Sakit dalam arti bukan fisik, tapi karena kelelahan mental, ya, dalam bertugas untuk melayani dan menyembuhkan banyak orang, ya. Saya satu pesan saja, setiap kita ini berdosa, ya. Jangan menjadi tanggung jawab terhadap dosa orang lain. Urusi dosa masing-masing, ya, tapi kita punya tanggung jawab etis dan sosial dari iman kita untuk saling menyelamatkan. Tapi caranya dengan cara seperti Injil Matius 18 itu, ya. Bagaimana kita koreksi diri yang baik, koreksi diri kepada sesama kita yang Katolik dan cara yang baik. Dan membantu kami para imam untuk sembuhkan juga luka-luka kami yang ada pada kami, ya. Karena kami bukan manusia besi, kami bukan Tuhan Allah, bukan malaikat, tapi kami adalah manusia seperti kalian. Bukan mau merendahkan, tapi kami orang tertabis, orang yang terurapi. Kami juga punya luka. Yang bantu kami untuk sembuhkan luka. Jaga kami para imam, ya. Itu saja dari saya, Pater Hero. Pater pamit. Ini para apologet paling bancingan di dunia TikTok sekarang ini. Nanti kita dunia nyata kita hidup, bagaimana itu apologet sebenarnya.
Terima kasih ya. Father Oman, sebetulnya Yup. ada kan gerakan Imam Maria yang kami semua domba-domba yang mendoakan untuk para imam juga dengan bantuan Holy Mother Iya, akan kata menyembuhkan father juga kan. Kita ya, kita kata perlu Rosi. menyadari bahwa fathers are also human. Sih, maksudnya penyembuhan itu tidak harus saja dengan doa ya. Karena kesembuhan itu tidak datang dari surga itu. Tapi penyembuhan itu datang dengan bersentuhan langsung dengan para imam, kehidupan para imam, suka duka para imam ya. Dengan cara apa? Dengan cara dialog, nasihat yang baik, ya kemudian apa namanya Sporting lah. sharing partner yang baik ya gitu ya. Itu bisa Yes. sembuh. Kata-kata yang baik, cara melihat imam dengan cara positif, itu bisa menyembuhkan kami para imam ini. Kalau semuanya tidak ada yang menyembuhkan para imam, kita orang Katolik ini terlalu egois nanti jadinya. Masa hanya orang mau imam hanya selamatkan itu hidup anak buahnya, domba-dombanya harus membantu para imam dong. Always. Jaga nama baiknya, ya beri kekuatan dengan kata jangan cuci pakaian kotor itu di jalan raya. Nanti orang lihat semua kita punya pakaian kotor itu. Ya cuci di rumah. Siapa sih yang tidak punya pakaian kotor? Ya kan? Iya. Ya apa yang Tegur dibuat kalau oleh mau tangan kanan? tegur ya individually sih kalau saya setuju begitu. Jangan publicly karena publicly itu sama seperti saya dulu pernah dengar sih ada imam yang cerita itu sama dengan bergosip, sama seperti kalau kita di atas atap itu melepaskan istilahnya memotong-motong bantal yang dari ini ya down feather yang dari bulu-bulu angsa. Terus besoknya pastornya bilang, sudah kamu lakukan, sudah. Coba sekarang dikumpulkan lagi itu semuanya. Nggak bisa, udah diterbangkan angin. So, lebih baik memang individually, jangan publicly. Karena kalau publicly sampai kemana-mana, itu kita pun menyesal pun tidak bisa tarik kembali. That's gossip. Ya, Pak Tapi Terry. satu pesan saya terakhir sebelum Pak Hero dan Pak Terin, maaf ya. Ini nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya saya yakin dan percaya bahwa itu tidak berlaku untuk gereja Katolik. Karena sudah 2000-an tahun lebih ini ada banyak dosa yang dilakukan oleh gereja juga. Ada momen kegelapan, ada momen terang. Tapi gereja tetap menunjukkan jati dirinya sebagai sakramen. Sakramen itu sebagai tanda keselamatan bagi dunia ya. Lewat tangan para imam, para pemimpin gereja dan juga orang-orang terbaptis ya. Gereja itu dia kudus dan berdosa ya. Tapi tidak berarti bahwa umat itu maksudnya para domba itu semena-mena misalnya dengan dengan gembalanya. Demikian pun sebaliknya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kesalahpahaman atau saling merugikan satu sama lain baik secara material maupun secara moral, ya saya pikir sebelum itu diketahui banyak orang itu pasti kita ada saat di mana kita ada sharing partner tuh. Saya tidak suka dengan Romo misalnya, saya tidak suka dengan Pater, saya tidak suka dengan itu. Ya baik-baik tuh. Itu sebelum kita ke publik itu kan ada tahap-tahap untuk kita mengoreksi orang lain. Ada dalam kitab suci dan sangat biblikal itu. Ya, tegur berdua, kalau berdua tidak bisa, bertiga, kalau bertiga tidak bisa, berempat. Kalau sudah bisa ya, bawa ke jemaat. Kalau jemaat tidak bisa ya udah. Anggaplah dia sebagai apa itu. Pater Hero tahu baik itu bagaimana secara kitab suci itu. Tapi satu pesan saya, tolong bantu kami para imam juga di mana saja. Siapa saja, imam Katolik, mau kongregasi apa, ordo apa, mau imam diocesan, bantu kami sembuhkan juga luka-luka kami. Karena kami bukan manusia besi ya. Karena rahmat Allah itu dia bekerja dalam kelemahan kita ya. Dengan berdosa tidak berarti bahwa kami ini tidak kudus ya. Semua kita ini kudus dan berdosa. Itu namanya gereja. Kalau gereja hanya kudus itu bukan gereja. Maaf ya. Saya omong dari segi teologi juga ini. Terima kasih semua ya. Pater Hero, Pater pamit, Pater Elang dan teman-teman semua. Terima kasih. Maaf. Thank you. Assalamualaikum. Masih, Romo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Boleh saya ada cerita? Ini cerita inspiratif ya, Hero. Sebelum saya ini sebelum kita ini. Ada cerita. Nanti masing-masing kita ambil. Ini ada satu anekdot. Ada seorang ibu yang dikenal rajin sekali untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bahkan misa harian pun, Senin sampai Sabtu termasuk hari Minggu selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Setelah perayaan Ekaristi dalam satu kesempatan, ibu ini datang kepada Romo. Romo, saya mau mengaku. Romo ini mengatakan seperti ini. Kau pulang saja, kau dosa apa juga tidak. Jadi dalam konteks main gila, Romo ini mengatakan, kau pulang saja, kau punya dosa ini apa juga tiap hari kau rajin misa ini. Jadi kau pulang saja. Dia bilang, Romo, saya butuh sekali. Romo ini berpikir dalam hati.
jangan-jangan mungkin dosa berat yang ibu ini buat. Sudah akhirnya Romo merestui. Dalam pengakuannya dia mengaku seperti ini. Romo, saya telah menyebarkan gosip kepada tetangga saya. Dan saat ini semua orang berbicara tentang tetangga saya ini. Sumbernya itu dari saya. Sudah, Romo ini sebagai penitensi, Romo mengatakan kepada ibu ini, sekarang ibu sebagai penitensi, ibu ke pasar, membelikan kepada saya seekor ayam. Dengan syarat, setelah membeli ayam ini, dari pasar ibu kembali ke sini, mencabut bulu-bulu ayam itu. Dan saya akan menunggu ibu di depan gereja ini. Ibu usahakan tiba di sini dengan ayam tanpa bulu. Ibu ini pergi ke pasar. Sampai di sana dia membeli 1 ekor ayam besar. Dalam hatinya dia berpikir pasti hari ini Romo ingin makan daging ayam. Dan dia juga ingat bahwa Romo tadi suruh saya supaya ayam itu saya harus cabut bulu-bulunya. Dari sepanjang jalan pok pak cabut seluruh ayam ini. Sampai di depan pintu, sampai di depan gereja, dia bilang, ini Romo, ayam hidup tanpa bulu. Penitensi saya selesai. Romo dengan tenang mengatakan seperti ini. Ibu, sekarang ibu kembali dan kumpulkan semua bulu-bulu ayam yang ibu cabut itu. Ibu ini langsung marah. Romo, kurang ajar Romo, bodoh. Tidak tahu apakah Romo ini tahu ke tidak. Ini bulu-bulu ayam pasti saya mendapatkan sebagian. Tetapi lebih banyak pasti sudah ditiup angin. Romo dengan tenang mengatakan seperti ini. Demikian juga dengan kata-kata ibu. Hari ini ibu sudah mengaku, dosa ibu sudah diampuni. Tetapi tetap ibu tidak akan menarik kembali kata-kata yang ibu telah lepaskan dan saat ini menjadi sumber gosip di tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Dah. Oh, Pak. Udah gitu. Kata salam damai semua teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Ini katakan kita tertawa sebenarnya, oke? Ini cerita untuk kita refleksi. Ini jadi bulu-bulu itu. Jadi bulu-bulunya itu biar dikumpulkan kembali, tetap enggak bisa ya. Nggak bisa. Iya. Enggak bisa karena sudah ditiup angin. Amin. Sudah kemana-mana. Jadi sebelum berbuat, yang terakhir kali Mama berbuat dipikirkan dulu sebenarnya. Saya sudah lupa nih. Iya, nanti setelah habis setelah Romo tutup ini baru selesai. Kalau sekarang masih boleh bahas-bahas karena belum ditutup, belum dapat berkat. Sebenarnya sudah dari tadi Karena bulu-bulu itu, kan bulu-bulunya tadi itu kan sudah tidak bisa dikumpulkan kembali kan? Robo Oman Berdona. Jadi berkatnya sudah kayak bulu-bulu itu, udah berterbangan. Sudah Romo di terbang. sini. Nanti saya kumpulkan, saya cari lagi bulu-bulunya. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf karena ini Ibu-ibu, bapak-bapak tidur aja tidur. Ya. Ayo. Karena ini sudah saya kalau sudah dari tadi siang sebenarnya. Dan tidak perlu Aku itu dibantah. umelang itu loh, umelang itu. Romo Enak Hiro dan sekali Pater dia pamit. dipanggil-panggil Romo. Siap. Romo Hiro dan Pater pamit dan Pater Elang dengan saudara-saudari semua. 1 menit lagi saya mau turun, tapi saya punya pesan terakhir ya. Bisakah? Iya. Nah, Pater. Monggo Romo, Tinggal minta berkat monggo. juga, Pada. Oke. Karena permintaan saya tadi cukup sudah Ya. goreng-goreng tema ini. Saya mau ceritakan satu cerita menarik yang saya punya pembimbing retret tadi, dia cerita di awal di awal retret. Dia cerita begini. Ada satu keluarga punya 2 orang anak. Kemudian setiap hari itu mereka berkelahi bapak dan mama, suami istri, kemudian 2 anak. Dan bapak ini sebagai kepala keluarga, dia pusing itu karena tidak pernah damai di rumah kan. Istri berkelahi dengan suami berkelahi dengan istri, anak juga berkelahi. Aduh, tiap hari itu di rumah itu bapak memburu tentang istri, istri memburu tentang suami, memburu tentang anak, memburu tentang orang tua. Lalu bagaimana ini bapak punya cara untuk menyelesaikan persoalan itu? Dia pergi ke rahib di pertapaan. Dia pergi ke rahib, dia beritahu, rahib bertanya, "Bapak datang apa?" "Aduh, Bapak rahib, tolong saya dulu. Saya punya rumah tangga itu seperti neraka itu, tidak pernah ada damai di sana. Ya karena kami saling membenci, saling memburu tentang ini, baik anak
maupun mama istri saya juga. Lalu Rahib bilang, oh begitu. Nah iya. Akhirnya Bapak bilang, tolong dulu bantu bagaimana cara agar keluarga saya bisa damai. Lalu Rahib bilang, Bapak itu lupa Bapak, di rumah itu ada seorang Mesias. Di rumah itu. Ada seorang Mesias di rumah itu. Lalu Bapak bilang, siapa itu Mesias? Pokoknya ada di rumah itu. Sehingga hati-hati kalau omong di rumah itu ada Mesias tuh. Sekarang Bapak pulang dan beritahu istri panggil anak-anak. Beritahu mereka bahwa di antara kita 4 ini ada Mesias di antara kita ini. Sehingga kalau ada bilang ada Mesias berarti tidak ada yang ngomong buruk toh. Lalu Rahib ini suruh pulang Bapak tua, sampai di rumah dia panggil itu istri dan 2 anaknya. Dia bilang, saya baru pulang dari pertapaan tadi bertemu dengan Rahib. Rahib bilang bahwa di rumah kita ini ada Mesias. Lalu istrinya bilang, siapa? Saya kah? Suami bilang, saya juga tidak tahu. Bahkan saya sendiri juga tidak tahu. Lalu anak bilang, saya kah Bapak? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti di antara kita 4. Hati ya, mau ngomong buruk tentang ini bahaya. Karena kita harus ngomong buruk tentang Mesias. Mulai hari itu, tidak ada yang ngomong buruk, tidak ada berkelahi di rumah. Kenapa? Mesiasnya itu ada di rumah, tapi tidak tahu siapa Mesiasnya. Mulai saat itu, tidak ada perkelahian. Mulai saat itu, tidak ada lagi saling gosip di rumah itu. Mulai saat itu, istrinya menghargai suaminya karena istrinya pikir tiba-tiba suaminya adalah Mesias. Kemudian suaminya juga mulai hargai istrinya karena suami pikir, oh tiba-tiba istri ini Mesias. Begitu juga dengan anak sebaliknya. Sehingga mungkin ada moral cerita itu ya kita stop sudah, karena bisa jadi Mesias Pater Hero, Pater Pamit, Madonna, IDC, Pater Elang, Tommy, Kam, Rosi, bisa jadi saya yang bahwa cukup stop dan kita mewartakan kebaikan itu pada saat terang, bukan saat gelap ya. Itu yang dunia butuhkan. Semua kita ini berdosa. Itu bernamanya gereja kudus berdosa. Sehingga stop omong tentang itu lagi. Pater Hero, saya minta saja. Kita ini saudara-saudara semua dan juga orang Katolik semua ya. Izin pamit, saya pergi ini dulu. Sesi ketiga untuk refleksi tentang Saya juga pamit. Saya oleh pamit. para imam sekarang. Terima kasih ya. Oman, kau berkat dulu nih, berkat kami semua tutup. Terima kasih Oh, Keren berkat Tua. sudah. Terima Berkat kasih, itu Keren berberkat Tua. retret itu. Berkat kah? Yuk, Keren Tua Baik. berkat sudah. Ya, berkat retret itu. Baik, terima kasih berkat retretnya. Oke, terima kasih banyak ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Ada satu santa yang sangat saya kagumi, sangat saya suka sekali. Dan untuk saya santa itu paling setia dalam hidup saya. Namanya Santa Rita dari Kasya. Dengan bimbingan dan juga dengan doa Santa Rita dari Kasya, saya memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk saudara-saudara sekalian semua, untuk kakak saya Pater Hiro di Kolombia, untuk Pater Pamit Nenu, Madonna, kakak IDC, Pater Elang, Tommy, Kam dan Rosi, dan juga teman-teman yang ada di bawah ini ya. Semoga kedamaian, sukacita, pengampunan, dan saling maafkan senantiasa menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya, saya tutup sudah. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa bulu-bulu itu. Jangan lupa. Yang makin banyak bulu berarti dia menyembuhkan. Jangan lupa, semua orang pikir Udah dijadikan bulu-bulu. Turun gara-gara bulu-bulu angsa ini. Kita tidak pernah tahu Tuhan ini, mungkin dia Tuhan, mungkin satu Tuhan. Diam-diam saja kita bisa omong yang lagi, kita bisa omong buruk. Romo Oman gak jadi turun gara-gara Rosemary ini bulu angsa ini. Bagaimana nih bulu angsa ini? Oke, baik saya tutup. Makan siang. Landang Thank you. bulu angsa. Ya, tutup satu. Cuma Pak bulu-bulu angsa itu loh. Saya tutup.